Shalom, puji Tuhan, saudara, kita melanjutkan Filipi 3 ayat 2-3. Demikian sabda Allah, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin. Menarik ayat ini kalau kita baca ya, berulang kali dikatakan hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hatilah. Nah saudara, ketika mendengar sebutan kata anjing yang kita baca tadi, terkesan begitu kasar. Saudara, kata anjing ini merupakan suatu kata penghinaan yang paling besar dari orang Yahudi ortodok terhadap orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Anjing itu dipandang oleh orang Yahudi binatang yang paling najis. Tetapi dalam ayat yang kita baca ini, saudara, Paulus justru menyebut kelompok Yahudi ortodok itu dengan sebutan anjing. Jadi orang Yahudi ortodok mengatakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi itu anjing. Tapi justru Paulus mengatakan anjing itu kepada siapa? Kepada orang Yahudi ortodok. Jadi dia tidak hanya menggunakan istilah itu sebagai sebutan saja. Bahkan ia menyamakan guru-guru palsu itu dengan kaum gelandangan yang kelihatan begitu kotor bagi orang-orang yang sopan. Sama seperti anjing-anjing. Kelompok Yahudi tersebut menggigit tumit Paulus dan mengikuti dia dari tempat yang satu ke tempat yang lain sambil menggonggongkan pengajaran palsu yang mereka ajarkan. Mereka adalah pembuat kerusuhan dan pembawa penyakit yang berbahaya, saudara. Banyak penipuan yang telah terjadi seperti pada masa-masa Paulus dan akan terus terjadi, saudara. Orang-orang akan memalsukan ibadah mereka dengan bermegah dalam hal-hal lahiriah. Karena itu Paulus mengatakan bahwa mereka sendirilah yang adalah anjing. Nah, sebutan ini menunjukkan bahwa orang-orang itu rendah, hina, dan berbahaya. Perhatikan dalam ayat tadi, kata pekerja. Nah, kata pekerja ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang aktif. Artinya orang-orang yang melayani di dalam gereja. Tapi mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat. Nah, apa sih yang mereka ajarkan sehingga mereka dikatakan pekerja yang jahat, saudara? Ya, mereka mengajarkan bahwa orang-orang berdosa itu diselamatkan melalui iman, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan baik. Terutama perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hukum Taurat. Tetapi Paulus menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah perbuatan yang jahat karena dilakukan oleh daging, artinya manusia lama, bukan oleh roh. Dan perbuatan-perbuatan itu hanya memuliakan para pelakunya dan bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, dalam bagian lain Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Dan bahkan perbuatan-perbuatan agama pun tidak menyelesaikan masalah dosa manusia. Saudara, perbuatan baik seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau saya sebutkan perbuatan baik seorang Kristen itu adalah hasil dari imannya. Dan bukan merupakan dasar keselamatannya. Misalnya kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 8-10. Titus 3 ayat 3-7 kita diingatkan. Kita diselamatkan bukan oleh karena kebaikan kita. Ya bukan oleh karena perbuatan kita. Satu sisi memang setelah kita beriman, kita harus tunjukkan iman kita dalam perbuatan. Kembali kita lihat ayat tadi. Kata penyunat-penyunat yang palsu. Saudara, Yahudi ortodok mengajarkan bahwa sunat itu begitu penting untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau ingin selamat harus disunat. Akan tetapi Paulus menyatakan bahwa sunat itu sendiri hanyalah merupakan suatu perbuatan untuk menutupi kejahatan manusia.
Artinya orang-orang Kristen yang sejati telah mengalami sunat secara rohani di dalam Kristus. Kita bisa lihat itu misalnya dalam Kolose 2 ayat 11, Galatia 6 ayat 12 sampai 18. Dan tidak perlu lagi menjalani sunat secara lahiriah. Nah saudara, sunat, baptisan, perjamuan kudus, persembahan persepuluhan, atau perbuatan-perbuatan agama apapun juga tidak dapat menyelamatkan seseorang dari dosa-dosanya. Hanya iman kepada Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita, saudara. Nah, karena itu, saudara, orang yang aktif tapi sesat justru sangat-sangatlah membahayakan orang lain. Keaktifan seseorang di gereja sama sekali tidak menjamin kekristenannya. Jujur aja, aktif di gereja belum tentu dia seorang Kristen sejati. Ya, jadi tidak menjamin kegunaannya bagi Tuhan. Sepertinya dia dipakai Tuhan, tapi belum tentu berkenan. Kiranya yang saya bagikan ini memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.